Nah, kemudian di 1912 terjadilah namanya itu Perang Balkan. Nah, di sini nih sumber dari mata airnya. Jadi kesimpulannya teman-teman, bagaimana teman-teman sudah senang, akan senang. Akan penasaran? Kita nonton episode selanjutnya. Nah, Ketawa demokrasi. oke. Kita bercanda dalam wawasan, wawasan dalam bercanda. Gimana Noy? Hasil debat kemarin. Kan teman-teman nontonnya tanggal berapa? Ya strategi ya, kita kan refleksi kita sekarang aja. Lah kalau misalkan refleksi biasanya begini-begini. Di video sebelumnya lu sudah ngebahas kita pernah membahas soal Bercanda dalam wawasan. wawasan dalam bercanda. Udah yang ngebahas perang dunia. Lu jangan nebak gua. No. Sebelumnya kita di video sebelumnya ngebahas tentang sebelumnya itu kan perang dunia 1, tapi sebelumnya Iya, akar konfliknya. Iya, oke, Nah, terus ketika kenapa? ada akar konflik, pasti kan dia tumbuh menjadi jadi batang. batang. Sebelum batang mau jadi daun. Sama bunga atau buah. Iya, Betul. barulah gugur. Ada yang gugur dong. Kalau musim Iya. gugur, tapi kan di Indonesia kagak ada musim gugur. Ada. Kalau pagi-pagi doang paling. Bubur. Oh gitu. Ya, ayolah. Buburlah padaku. Aku malah gue lanjut. Jujur. Nah, gitu. Nah, yang gue pengen tuh bahas batangnya. Oh, perang dunianya. Batangnya nih, Iya. sebelum ada akar, tadinya ada akar, terus pasti kan ada batangnya nih. Iya. Ketika ada konflik dari perebutan daerah di Balkan itu, Iya. pasti kan ada terjadi tuh, entah krisis kah, Ya pasti krisis. atau pasti ada perang di situ juga. Ah. Nah, bagaimana lu membahas batang ini nih? Oke. Kalau ngomongin soal batang lah, jadi itu Jangan kesana ya. Lu tahu otak gua kan? Woi, teman-teman tahu batang lah. Batang pohon. Oke, batang pohon. Batang pohon. Nah, sebenarnya Noy, kalau misalkan kita ngebahas perihal ini masuknya kan ke batang perang dunia satunya. Betul. Ya kan? Nah, benar. Sebenarnya hal yang paling pertama di dalam terciptanya perang atau terciptanya kemunduran dari suatu negara itu adalah krisis. Betul. Gitu. Nah, pada masa itu kan udah gue ceritain tuh tentang perang ada di Balkan, tentang bagaimana Apa yang terjadi di Balkan pada saat itulah. Rusia kemudian bersekutu sama Jerman, kemudian cabut gitu ya kan. Sebegitu kompleksnya di Balkan itu. Iya. Kan? Nah, sekarang batangnya nih. Nah, pertama yang tadi lu bilang krisis deh. Oke. Ya kan? Krisis dulu kita. Nah, sebenarnya krisis ketegangan yang ada di Balkan pada masa itu udah membabi buta. Oke. Di tahun 1907 sampai 1908. Nah, penduduk Balkan itu sebenarnya dia tuh udah merasa resah terhadap penjajahan yang ada di di bangsa Balkan itu. Betul. Karena negara itu kan dikuasain kan sama Austria, kemudian sama Rusia kan. Jadi ada konflik-konflik kepentingan di dalam negara Balkan ini. Itu sehingga menimbullah suatu krisis. Nah, jadi bangsa Serbia yang sudah merdeka nih Noy. Iya, yang sudah mereka sebelumnya tuh. Iya, sebelumnya, indikasi ya kan? merdeka sama Rusia kan? Iya, dibantu sama Rusia Iya. atas kemerdekaannya, bukan merdeka karena Rusia. Iya. Dibantu sama Rusia. Nah, bangsa Serbia yang kala itu udah merdeka, dia tuh mengharapkan provinsi-provinsi yang ada di Slavia bangsanya. Tuh tetangga-tetangganya. Iya kan, terutama Bosnia dengan perbatasannya bangsa Slavia itu menjadi merdeka. Karena dia bisa dikatakan dia ingin mengambil hak jajahan juga Di Bosnia itu tuh. di Bosnia. Dia menganggap itu adalah bangsanya, harusnya bersatu.
Gitu, Serbia sama Bosnia. Oh, ibarat kayak misalkan kayak sebelumnya kayak perjanjian San Stefano itu kali ya, mungkin Iya. dari si daerah apa Serbia Iya. jadi daerah otonom Rusia. Iya, Begitupun Serbia pengen si Bosnia ini jadi daerah otonom Serbia. Oh. Gitu. Nah, tahun 1908 terjadilah suatu gerakan Turki Muda. Gerakan orang-orang Islam di Turki, ya gak? Yang pada masa itu kan Turki kan udah tua nih, udah terbuyuh-buyuh lah, udah tua. Kemudian bangsa Turki itu karena sadar dia akan merosot, bangkitlah gerakan Turki Muda. Gitu. Oke. Nah, ketika dia lahir gerakan Turki Muda, nah bangsa yang ada di Balkan merasa khawatir. Dia bakal mungkin kekhawatirannya itu gara-gara pada masa kejayaan Utsmaniyah ini nih bakal terjadi lagi nih. Nah, iya benar. Dengan gerakan Turki Muda ini nih, makanya mereka sangat khawatir sih para Balkan itu. Iya benar, takut rencana-rencana di Balkan dan takut rencana-rencana Rusia terhadap Balkan, Austria terhadap Balkan. Terpengaruh. Itu dihancurin sama gerakan Turki Muda gitu. Nah, kemudian nggak sampai di situ krisisnya, Noy. Nggak hanya di Serbia tuh. Iya. Ada Di lagi. Indonesia ada juga krisis Bosnia. Jadi tuh krisis Bosnia. Nah, tadi kan Bosnia ini kan menganggap kan, Serbia itu menganggap bahwasannya Bosnia itu harusnya tuh masuk dalam kawasan Serbia. Nah, tapi di sisi lain juga Rusia itu setuju akan aneksasi perluasan terhadap Bosnia ke Herzegovina gitu. Karena Rusia sudah membantu Serbia merdeka, mungkin dia ketika kecipratan juga kali sumber dayanya dari Bosnia buat ke Rusia juga kali ya. Makanya Rusia setuju. Enggak, ini untuk aneksasi. Aneksasi. Justru malah Austrianya justru malah Rusia yang setuju sama aneksasi Austria kepada Bosnia. Di sisi lain juga Rusia nih main dua kaki nih. Iya gak? Dia nggak berpihak pada manapun ya? Sebenarnya dia berpihak sama Serbia, tapi juga karena Austria itu juga menyetujui politik her hangat. Gitu. Jadi mau nggak mau balas budi. Iya, mau nggak mau Rusia juga menyetujui wilayah Bosnia. Gitu. Jadi politik her hangat itu yang cita-cita Kaisaran Rusia itu yang menguasai Dardanella sama Konstantinopel itu disetujuin kan. Tapi di sisi lain Inggris itu menolak tuntutan Rusia yang menguasai Laut Dardanella dan politik kaya hangat itu. Inggris tuh. Kenapa memang? Karena dia punya kekhawatiran ketika Rusia itu menguasai politik kaya hangat, ya kan? Nah, kekuasaan penuh terhadap negara-negara jajahan yang ada di Inggris, ya, itu terpengaruh. Nah, disitulah Rusia merasa yang sebenarnya dia tuh udah punya aliansi kan, Triple Entente itu kan, yang sama Inggris sama Prancis itu. Iya, merasa kayak dongkol gitu. Nah, di sisi lain juga Serbia itu frustasi dan marah karena kehilangan Bosnia nih sama Austria. Gitu. Bukan sejajar, maksudnya dari bangsanya, dari sukunya kan Serbia sama Bosnia kan sama kan, harusnya lu harusnya ikut sama gua dan Rusia yang harusnya dukung gua. Ini bangsa Serbia yang harusnya dukung bangsa Serbia untuk Bosnia jadi daerah gua, malah lu dukung Austria. Ya, benar. Makanya itu yang membiut membuat Serbia marah karena aneksasi. Biasanya tuh marahnya gimana sih? Gitu. Orang bahasa Serbia marahnya kayak gitu. Kalau lihat Aleksandar Mitrovic nih, strikernya. Ya Allah, bola lagi. Terus. Nah, tak sabar. Oke. Berarti kan ketika Rusia menyetujui aneksasi Austria ke Bosnia dengan Serbia yang dongkol itu, berarti terjadinya perang dong. Sebenarnya belum, di situ tuh masih 1908
itu tuh masih dongkol-dongkolan aja, masih kayak anjrit gue di sini, wow masih begitulah. Iya, Yang tadi gue bilang konflik di Eropa sebelum Perang Dunia I, dia tuh takut merasa negara tetangganya itu tuh berkoalisi satu sama lain. Jadi tuh rasa curiga itu yang menimbulkan konflik yang jedar Iya. Sebenarnya belum. Nah, Lalu apa yang terjadi setelah Rusia menyetujui Austria aneksasi ke Bosnia itu? nah terus kemudian kan Inggris kan nggak setuju. Oh iya, Inggris setuju. Inggris nggak setuju. Nah, dongkol kan. Kemudian Serbia juga frustasi kan. Iya. Ya kan karena penguasaan Bosnia kan. Nah, kemudian keretakan kegagalan dan mulai ada tanda-tanda kehancuran triple entente itu. Gitu. Karena retak nih. Gitu. Nah, kegagalan itu kan Inggris, Prancis sama Rusia itu mulai kegagalan kan. Nah, tapi Prancis itu mencoba untuk menenangkan lagi konflik antara Inggris sama Rusia ini, akhirnya mulai bersatu lagi lah gitu. Nah, kemudian di 1912 terjadilah namanya itu Perang Balkan. Nah, di sini nih sumber dari mata airnya. Kok sumber mata air? Enggak. Sumber dari salah satu alasan. Salah satu sumber percikan api Perang Dunia ke-56. Banyak banget. Perang Dunia pertama. Itu Perang Balkan melibatkan negara mana aja, Bor? Jadi gini, Balkan itu. Tapi nggak usah bahas detail ya, cuma singkat aja. Ya, jadi sebenarnya Balkan itu adalah negara yang beberapa negaranya itu beberapa negaranya itu tuh sudah merdeka kan dari kekuasaan Turki Utsmaniyah. Iya gak? Salah satunya adalah Serbia, Bosnia yang sebenarnya otonom, ya kan? Bangsanya itu ingin memiliki negara-negara lain, gitu kayak Serbia ingin memiliki Bosnia, Bulgaria juga. Kemudian juga bangsa Serbia sama Bulgaria ingin memiliki Makedonia. Oh, dengan dalih mereka sebangsa, lu harusnya sama gua. Iya, gitu. Jadi semua kayak misalkan kita Nusantara nih, ya kan, bangsa Indonesia, bangsa Malaysia itu kan Melayu. Iya, Melayu, terus bangsa apa namanya? Singapura, Brunei gitu. Itu kan iya. Nah, itu merasa dirinya kan, makanya ada Ganyang Malaysia kan dulu zaman Soekarno. Nah, lalu selama krisis berlangsung itu ya kan di Balkan, karena konflik itu udah bersih tegang kan, Balkan itu udah ribut nih negara Balkan, sebenarnya motor-motornya tuh ada di luar gitu. Nah, karena konflik itu kan di Balkan nih, yang tadi gue bilang sebenarnya semuanya itu tuh diadu domba sama Rusia, sama Austria, sama Inggris gitu. Orang-orang di luar dari Balkan memproduksi senjata gitu. Akhirnya dijual ke bangsa-bangsa Serbia, bangsa-bangsa Balkan gitu. Akhirnya konflik. Iya. Nah, di situ kan makin perang, terus kemudian terjadilah Perang Balkan II. Nah, Perang Balkan II ini nih percikan lagi, udah makin dongkol aja lagi. Dari percikan 1 jadi percikan 5. 65. Iya. Balik tadi ke bahasan soal Austria yang menganeksasi bangsa Bosnia, ya kan? Pada saat menganeksasi, harusnya ya, nih gua nggak tahu. Harusnya ketika menganeksasi kayak Belanda ke Indonesia, pasti kan ada orang Austria yang datang ke Indonesia, itu bangsa Belanda. Pasti kan Austria juga datang ke Bosnia. Maksud gue gitu. Lu SBR dulu. Sabar dulu. Gitu. Sabar dulu. Berarti kan ada orang Austria yang datang ke Bosnia kan? Ya. Begitupun juga pasti ada perwakilan yang penting kayak kayak Van den Bosch atau Dendels gitu kan? Ya. Nah, iya enggak? Iya. Nah, itu benar. Ada enggak konflik ketika ada orang Austria yang datang ke Bosnia itu? Nah, itu sebenarnya konflik yang paling menonjol adalah pembunuhan Franz Ferdinand. Franz Ferdinand itu siapa?
Itu dia tuh pemain bola yang lucu itu. Oh, BKMU. Ferdinand itu Rio Ferdinand. Enggak, dia masih keren. Cuma masih ada si Alex Ferguson. Iya. Sekarang kan Ferdinand udah pensiun, jadi masih keren. Tapi saat ini lagi MU-nya enggak tapi. MU keren. Oh, gitu. Tapi kalau misalkan kastanya di Indonesia ada main liganya. Nah, Franz Ferdinand itu adalah putra mahkota dari kerajaan Austria-Hungaria. Pangeran dia. Iya, pangeran. Istilahnya tuh dia tuh calon penerus lah. Pewaris tahta. Iya, pewaris tahta dari kerajaan Austria-Hungaria. Nah, pada tanggal 28 Juni 1914. Iya, ada nih seorang seorang nasionalis muda yang dia tuh lagi duduk yang dia lagi duduk di daerah pemukiman. Iya. Di daerah Bosnia. Kemudian pangeran itu berjalanlah karena ada konflik peperangan di Serbia, dia mempersiapkan peperangan itu kan. Oke. Ya gak? Sebagai pewaris tahta menunjukkan apa sih namanya? Bukan tugas, kehebatan dia lah ke bapaknya. Akhirnya karena dia nggak tahu jalan Bosnia, beneran nggak ada Google Maps dulu kan? Nggak ada Google Maps. Akhirnya karena dia nggak tahu jalan Bosnia nih, nah orang nasionalis yang lagi duduk ngopi-ngopi, dia megang senjata karena pada saat itu senjata ilegal kan? Legal. Soalnya Rusia juga memberikan produk apa tuh? Gini. Akhirnya megang senjata, kemudian dia lewat, ditembak lah, jedar sama istrinya. Dua-duanya mati. Iya, dia lagi naik mobil yang kebuka gitu. Sebenarnya sih, kalau misalkan lu lihat di internet, kalau ada salah satu film, gue lupa nama filmnya apa. Dia itu menggambarkannya lagi pakai kuda 2 gitu, terus kebuka kan, tembak, bajunya bukan. Ini apa namanya tempat ruang terbuka gitu. Iya, bukan. Kalau mobil ada kapnya gitu. Iya, ada kapnya. Ya Allah. Cebolin terus. Di sisi lain, bangsa Austria itu marah banget nih. Iyalah, marah banget kan pasti. Sebagai pewaris tahta, putra mahkotanya ditembak sama istrinya lagi. Ya kan, mati. Tapi karena yang bunuh itu orang Serbia, tapi bunuh orang Serbia. Iya, orang Serbia, tapi dia tuh ada di Bosnia, Noy. Lagi nongkrong di Bosnia. Aku ngopi-ngopi kali ke Bosnia. Ada tetangga dan dia juga pengen menguasai Bosnia kan. Serbia. Jadi spy kali dia. Spy mata-mata. Oh, oke. Iya kan? Bisa jadi spy. Kemudian nih Noy, setelah mati kan orang Austria marah yang tadi gue bilang. Nah, orang Serbia merasa dirinya itu nggak bertanggung jawab karena kematian orang-orang Pangeran Austria. Dia nggak mau bertanggung jawab karena gitu. Ya karena itu bukan konflik yang ada di negaranya, tapi orang Austria menganggap itu adalah suatu hal yang udah direncanakan untuk membunuh putra mahkota. Gitu. Akhirnya setelah udah dibunuh, konflik itu tuh udah makin membabi buta lah, gitu. Kemudian setelah udah makin membabi buta, nah sebenarnya putra mahkota ini bukan terlalu orang yang sangat dihargain lah, tapi dia punya nilai, punya basis massa. Karena dia pewaris tahta. Kalau dia nggak pewaris tahta juga bukan siapa-siapa. Kalau misalkan dia bukan anak presiden juga bukan siapa-siapa gitu kan. Akhirnya setelah itu konflik makin membabi buta lah. Nah, karena Austria sama Jerman itu udah menyepakati kalau misalkan di antara mereka itu diserang. Iya, sebelum di video sebelumnya. Sebelum videonya, nonton video sebelumnya. Itu akan membantu kan. Nah, tapi di sini nih tanggapan orang Austria, Menteri Luar Negeri Austria-Hungaria itu tuh menganggap kalau bangsanya itu harus menduduki bangsa Serbia karena pembunuhan itu. Karena pembunuhan ini harus dilanjutin nih. Ini makin loncong. Nah, disitulah konflik yang memanas ini akhirnya meledak menjadi Perang Dunia 1. Tapi Jerman menyepakati itu. Soalnya kan yang tadi lu bilang karena gue belum kasih tahu ya. Karena menterinya tadi
nggak pengen banget, apakah Jerman tetap ngebantu Austria? Menterinya justru Menteri Austria-Hungaria malah justru itu. Enggak, Menteri Jerman ya? Dari orang Jermannya. Iya. Nah, Willem II pada saat itu menyetujui bahwasannya untuk terjadinya peperangan, kata Willem II itu udah mulai aja terjadi peperangan karena nih mumpung orang-orang yang ada di kawasan Eropa, Uni Eropa itu tuh marah karena kejadian itu, gitu. Jadi Austria udah marah, orang Turki udah marah. Wah, ini bener-bener nih Serbia nasionalisnya. Soalnya kok makin membabi buta banget ya, gitu. Jadi konflik Balkan itu seperti itu tanggapannya. Nah, karena tanggapannya si Willem II nih di sisi lain menyetujui Perang antara Austria dan Serbia ini? Iya, menyetujui dan support aja nih. Dia akan membantu. Apapun lo lakuin bakal gue bantu. Iya. Kata Willem II tuh. Karena kan udah ada perjanjian itu kan. Oh iya. Nah, jenderalnya Willem II sebenarnya itu dia tuh nggak punya nafsu untuk berperang karena di pandangan Otto von Bismarck yang sebelumnya, tonton video sebelumnya, pandangan Otto von Bismarck sebelumnya, dia tuh nggak mau terseret di konflik Balkan, ya gak? Karena menurutnya konflik Balkan ini nih menjadi penghambat Jerman untuk bisa ekspor barang-barangnya dia. Gitu. Dia harus kayak bersahabat karena prinsip Otto von Bismarck tuh merasa wilayahnya itu cukup aja gitu kan. Nggak perlu ekspansi. Yang penting mereka bersahabat bisa mengekspor produk-produk dia dan masuk cuan. Yang penting dia paling atas lah, paling kaya. Iya, menyaingi Inggris kan secara pada saat itu kan. Iya, itu kan misinya gitu. Lalu nah, akhirnya mau nggak mau dia mengikuti perintah Willem II. Iya, Willem II, kekaisaran Willem II kan. Takut dicap pengkhianat kan. Kayak misalkan dibesarin. Terus tiba-tiba keluar, tiba-tiba gabung sama oposisi. Iya, udah masuk di sini nih ya gak. Akhirnya dia keluar jadi calon. Ya Allah, itu kan sedih banget gitu ya kan. Sedih banget tuh partai itu bener. Ya Allah, sakit itu sakit beneran gitu. Nah, lalu akhirnya kita balik ke Serbia nih. Tadi kan tanggapan Jerman sama Austria untuk menyuarakan atau menyatakan perang sudah. Lalu si Serbia ini kan disokong sama Rusia. Ya. Tanggapan Rusia itu seperti apa? Dan triple entente yang tadi tuh antara Rusia, Prancis dan Inggris itu sakit ya? Jangan bercanda makanya. Nah, tanggapan Rusia karena Rusia itu marah kan? Marah banget deh. Karena apa ya? Ya jelas marah karena Serbia itu kan tangan kanannya Rusia untuk menguasai politik Herangat itu. Betul. Ya kan? Nah, di sisi lain juga kelompok nasionalis bangsa-bangsa Slavia itu bangsa Balkan itu tuh menganggap ini harus perang. Mau nggak mau, kondisinya seperti ini. Jadi satu sisi pengen perang, di sini juga pengen perang. Era video yang itu kayak video yang itu. Jokes gua. akhirnya mereka ya marah lah gitu. Nah, ini uniknya nih, karena negara-negara Eropa gitu, negara-negara sekutu yang Prancis, Inggris sebenarnya juga nggak punya nafsu juga buat perang gitu. Karena kepentingannya cuma Austria sama Serbia, tapi karena Rusia harus menguasai politik hangat tadi, mau nggak mau dia harus ikut bantuin kan. Nah, tapi Prancis itu dia tuh udah berjanji sama Rusia di perjanjian sebelumnya yang gue ceritain video itu. Dia udah berjanji sama Rusia kalau misalkan di antara mereka itu diserang, dia akan harus saling membantu. Oh, kayak perjanjian Jerman sama Austria tuh. Iya, jadi memang ya begitu, konflik itu tuh dimuncul karena rasa ketakutan gitu. Iya. Rasa curiga yang berlebihan juga ya. Nah, akhirnya mau nggak mau Inggris tuh pun ikut perang karena masuk koalisi Triple Entente itu. Jos, cakep, bener gitu. Nah, akhirnya perang tuh belum. Nah, akhirnya Inggris itu menyatakan perang terhadap Jerman itu tanggal 4 Agustus. Kemudian Austria menyatakan perang, kemudian Rusia juga menyatakan perang, Serbia menyatakan perang. Akhirnya terciptalah Perang Dunia
pada saat itu belum ada nama Perang Dunia Pertama. Oh, karena terjadi baru begitu ini aja. Iya. Kan nggak tahu ya ke depan bakal kejadian lagi kan. Iya, gitu. Berarti koalisinya Jerman, Austria, Jerman, Austria Hungaria, Iya. Turki Utsmania, Turki ikut situ juga. Iya, Oh, karena Bulgaria. sebelah sama Serbia ya. Terus 4 itu dong. Iya, itu koalisinya itu tadi koalisi apa namanya? Jerman, Austria, apa namanya? Iya, Blok apa? sentral. Oh, blok sentral. Blok sekutu. Inggris sama koloninya banyak tuh. Ya. Terus kemudian Rusia, Prancis, Inggris, Serbia, Bosnia, iya kan? Slavia itu. Itu. Kemudian disusul sama Amerika ikut. Gitu. Asia nggak ada yang ikut kan? Asia ada Jepang. Nah, kepentingan Jepang. Nah, Jepang itu sebenarnya dia tuh Maksudnya ini kan perang dunia ini terjadi di daerah Balkan yang sebelum-sebelumnya itu melibatkan hanya negara-negara Eropa. Iya. Kepentingan Jepang ini apa? Nah, sebenarnya Jepang itu tuh sebenarnya udah menyatakan perang juga sama Rusia gitu. Tapi karena Rusia ini bener. Kok Jepang sama Rusia? Bener. Kan dia berteman. Enggak, sebentar dulu. Sebenarnya di dalam pertemanan itu enggak semua berteman. Ya kayak politik juga. Iya. Gitu. Terus sebenarnya karena 1905 Jepang itu tuh udah menganeksasi Rusia, ya gak? Karena dia juga punya kepentingan terhadap wilayah yang ada di air hangat itu, Dardanella itu. Karena kalau misalkan Jepang itu perdagangannya kan muter juga pada saat itu. Iya kan? Dia punya kepentingan itu juga, politik air hangat itu. Kayaknya kalau secara ini nggak tahu ya, kalau mungkin ya ini menurut gue dong, kayaknya kalau dari secara peta nih, ketika Rusia kan di bawahnya kan ada Jepang, ada Korea, ada Cina. Iya. Berarti kan kalau misalnya kapal tuh muter dari lewat Jepang ke situ baru. Iya. Makanya Jepang menyatakan perang sama Rusia karena itu. Dia punya kepentingan itu juga. Mengganggu kapal perdagangan. Nah, kenapa dia bisa ikut blok timur itu? Ya sebenarnya karena dia memilih untuk koalisi yang banyak aja dalam peperangan kan kayak gitu. Ya enggak? Ya kayak misalkan kayak politik nih, ya enggak? Paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 2 paling banyak. Nomor 2 paling banyak. Karena mereka menganggap bahwasannya wah ini jatahnya paslon nomor 2 karena udah beberapa kali kalah kan. Ya enggak? Nah, dengan penyatuan koalisi dia menganggap kekuatan itu adalah kekuatan yang paling sentral lah yang bisa menguasain semua gitu. Nah, sebenarnya bisa aja menang, tapi kan belum tentu juga. Gitu secara sejarah juga. Ya, lu tahu sendiri. Udah 3 kali, 4 kali jalan kalah. 3 kali sama ini 4. Iya, nggak tahu nih kalau Pak. Nggak tahu. Nggak tahu kalah ya. Sama dong kalau gitu. Tadi kan lu sempat nyinggung tuh, Inggris menyatakan perang sama Jerman, Austria menyatakan perang sama Rusia. Iya kan? Sama Serbia. Ulang. Inggris menyatakan perang sama Jerman. Austria menyatakan perang sama Rusia. Rusia benar tadi. Iya kan? Austria sama Rusia. Iya. Nah, kemudian juga Serbia juga sama Austria sama Jerman juga gitu. Nah, berarti apakah lokasi pertempuran itu di satu tempat di tengah-tengah, entah misalkan kita ngeliat peta di mana, gila lu kalau atau misalkan dibagi-bagi nih, di bagian barat kah, timur kah, selatan kah, utara. Nah ini apa gimana? Sebenarnya yang menjadi ketakutan Otto von Bismarck di video sebelumnya yang udah gue jelasin, bahwasannya Jerman itu nanti akan berperang di 2 front, bakal terhimpit. Iya, di sisi lain juga dia punya konflik juga sama si Inggris gara-gara sifatnya Willem II kan, gitu yang terlalu ambisius gitu. Nah dia akan berperang di 2 front. Nah di sisi lain pada saat itu Austria juga bukan negara yang kuat kan, bukan negara yang kuat seperti negara Jerman secara sumber daya manusianya. Akhirnya strategi yang dipakai Jerman pada saat itu adalah perang dulu nih di front barat, kemudian perang di front timur, kemudian Inggris masuk, akhirnya perang di laut-laut, gitu. Kemudian juga perang lagi di udara. Pada situ belum ada udara. Gini dong udara. Kalau gini jatuh. Berarti terjadinya perang itu nggak cuma di satu wilayah aja nih. Iyalah, front barat,
front timur. Ada dua laut. tempat berarti di Iya. darat dulu nih. Maksudnya di Iya. darat ada dua tempat Di nih. barat dan timur. Dia diapit datu Jerman. Kan secara geografis di tengah dia. Kita bahas dari barat, dari front barat dulu aja bagaimana strateginya Ya. Jerman dulu nih, karena Jerman kan di barat tuh kan ada Inggris, Prancis sama Jerman. Ah. Karena Inggris, Prancis sama ente sama Rusia, Jerman sama Austria di sini. Iya. Nah, berarti kan ke barat dulu nih, oke. Nah, sebenarnya strategi yang dipakai itu adalah strateginya Otto von Bismarck. Oke. Dan strategi yang udah diciptain sama Jerman. Ya. Yang namanya itu Stephen Plan. Stephen Plan. Stephen itu adalah nama orang lah. Salah satu orang yang ada di salah satu petinggi yang ada di Jerman. Namanya Stephen. Like Marshall Plan gitu ada namanya, maksudnya Namanya Marshall. diambil karena Iya. rencananya dia. Ya. Oke. Akhirnya pada saat itu dia strateginya adalah ngabisin ke barat dulu, nyerang Belgia, Hah? kemudian ke arah Prancis, kemudian masuk ke Paris. Nah, seranglah. Akhirnya dia tuh pengen ngabisin sisi barat itu dengan secepat-cepatnya gitu. Karena apa? Karena di sisi utara, sisi Timur. utara, sisi timur, sisi timur, Rusia yang ingin menyerang ke Austria. Rusia yang pengen menyerang ke Jerman dan Austria Hah? itu tuh menempuh jarak yang begitu jauh. Iya, iya. Dia kan dia harus pakai gunung, naik gunung, turun, kemudian jalan lagi, capek ngerokok dulu Iya. gitu ya kan. Ngopi dulu, Iya. masak mie. Itu tuh jauh lah di situ. Nah, tapi karena sebenarnya rencana itu sebenarnya tidak 100% itu berhasil. Enggak cepet kilat selesai. Gitu. Oh. Tapi rencana itu enggak sebenarnya enggak terlalu bukan gagal juga, tapi juga bukan menang Berhasil juga. Iya. Pada saat itu Prancis nih yang punya juga kekuatan militer yang begitu kuat. Oh, karena dia labelnya negara superior juga pada saat itu. Iya, benar. Akhirnya dia tuh bertahan di Paris, mempertahankan keadaannya. Karena mungkin ya, karena secara Geografi secara juga nih, Paris kan sebagai kota yang kalau sekarang kan kota yang wisata, kota metropolitan, pusatnya kota Prancis lah maksudnya. Itu Iya. makanya dia mempertahankan banget kota Paris Iya. tuh. Dan di sisi lain juga secara iklim juga kan beda juga. Terus siapa yang di kota Paris itu siapa yang menang? Nggak ada yang menang. Akhirnya kedua antara Jerman sama Prancis itu tuh saling mempertahankan pasukannya aja. Oh, Nggak ada yang jebol nih. Di sini nggak jebol nih Prancis. Di sini Jerman juga enggak. nggak jebolin. Iya, udah akhirnya mempertahankan keadaannya aja di situ. Oh, berarti dari awalnya tujuan Jerman untuk menguasai Belgia dan Prancis itu jadi malah tujuannya berganti jadi mempertahankan pasukannya masing-masing. Oh, Karena Jerman walaupun pada saat itu Jerman juga kuat nih secara militer, sumber daya manusianya, tapi kan dengan melawan Triple Entente yang begitu banyak, iya. kewalahan. 3 negara superior itu bergabung. Iya. Dengan Jerman yang berkoalisi sama Austria yang tidak begitu superior. Di segi maksudnya ya nggak berhasil juga nih strategi Otto von Bismarck dulu nih yang diterapkan. Nah, oke, barat selesai. Iya, akhirnya dia tuh udah bertahan aja lah. Ya, akhirnya di barat tuh cuma bertahan mempertahankan posisinya masing-masing. Lanjut next ke East, Timur. Nah, barat kan sudah di Indonesia timur. Bagian timur. Bisa. Maksudnya itu kan juga bagian Indonesia. Salah, dibuka dulu. Di bagian timur, awalnya Rusia itu tuh udah memasuki kawasan Austria. Oh, dia gitu. Sudah ibaratnya lagi posisi di ambang kemenangan. Iya, karena dia udah maju nih, gitu. Nah, Jerman di tengah nyerang Prancis dulu. Pada situ tuh pengen dikepung kan. Ya. Akhirnya ditahan sama Austria, sama orang Jerman juga sebagian. Biar gak kehimpit. Udah pengen masuk sama tentara Jerman itu digagalin karena pada saat itu tentara-tentara Rusia udah mulai lemah pasukannya gitu. Faktor apa yang membuat pasukan Rusia lemah? Karena pada saat itu tentara Rusia pada saat itu tuh lagi diambang ideologi komunisme. Oh, oke. Ada namanya tuh ideologi komunisme. Pada saat itu di Rusia Bolshevik itu adalah
salah satu ideologi komunisme yang paling banyak lah lawannya itu Bolshevik. Ya. Kayak misalkan Fatah sama Hamas, ya gak? Nah, Fatah sama Hamas. sama Hamas. Nah, Bolshevik itu dia tuh kayak Hamas. Dia tuh agresif pergerakannya yang dipimpin sama Vladimir Lenin. Yang nggak bisa diplomasi dia, Iya. perang. Iya, akhirnya dia pada saat itu Rusia, tentaranya itu dan masyarakatnya itu di propaganda sama si Lenin itu, gitu. Apa yang dilakukan Lenin itu? Katanya begini, lu ngapain ikut tempur? Itu tuh pertempuran antara kapitalisme lawan kapitalisme, gitu. Jadi dia memang sebenarnya pertempuran kapitalisme yang ingin menguasai wilayah-wilayah aja. Lu ngapain ikutan orang-orang Rusia? Lu tuh cuma diadu domba. Dia dianggapnya kayak gitu. Gitu. Akhirnya karena agitasi propaganda yang dilakukan si Bolshevik ini, akhirnya tentara Rusia mulai dengerin lah omongan-omongannya si Lenin itu. Vladimir Lenin itu. Akhirnya mundur. Akhirnya mundur dan gagal di situ. Nah, berarti di saat itu Austria posisinya menang dong berarti sama Jerman. menang. Di timur. Di timur menang. Di timur menang. Gitu. Nah, karena pihak sentral itu dan sekutu itu juga mencoba taktik subversi. Apa itu taktik subversif? Taktik apa ya? Taktik subversi itu taktik yang ya kayak taktik propaganda juga. Di menghasut wilayah-wilayah jajahan-jajahan koloni. Oke. Iya gak? Untuk berontak juga. Ada contohnya nggak? Nah, contohnya adalah pada saat itu Jerman itu blok sentral, dia tuh membujuk orang-orang Turki agar memimpin pemberontakan orang-orang Islam terhadap orang Inggris dan Prancis di Afrika Utara yang pada saat itu jajahannya Inggris. Dia melakukan pemberontakan nih di Afrika Utara. Oke. Gitu. Nah, kemudian kelompok sekutu dia juga menggunakan alat subversif itu. Oh, dia melakukan hal yang sama tuh? Iya, tapi ini lebih berhasil gitu. Dia mensponsori gerakan nasional untuk mendapatkan daerah otonom bangsa Ceko-Slavia gitu. Jadi Balkan berontak juga di situ. Bukan yang perang bukan cuma Serbia, tapi negara bangsa Balkan ikut membantu ya. Iya, akhirnya tuh memang di sisi lain posisi Jerman udah terhempit mau nggak mau, tapi dia udah menang di timur gitu. Dia mempertahankan di barat. Iya. Gitu. Posisi timur menang, di barat mempertahankan. Iya, akhirnya sebenarnya 1-0 dong berarti. Iya. Ya kan? Tapi tadi yang sempat lu bilang nih, ketika Jerman tadi posisi sedang terhimpit karena bangsa-bangsa Balkan itu juga di subversi itu sama blok sekutu itu kan. Apa yang dilakukan sama Jerman nih? Apakah kan daratnya sudah 1-0 nih? Apakah dia melalui jalur yang lain kah? Nah, untuk perang laut berarti ini. Mengatasi subversinya blok timur itu. Akhirnya perang laut terjadilah setelah 2 tahun perang. Baru terjadi tuh. Setelah 2 tahun baru tuh mulai laut. Oke. Nah, di laut kan banyak ikan-ikan, Noy. Betul. Ada udang juga. Ada udang, ada cumi, kepiting, gurita. Gitu. Nah, kepiting itu adalah makanan yang bisa Enggak. Nah, gurita juga, Bon. Biasa kan dari Gua malu temen dari kecil. Oke. Terus Ri salah hati itulah lagu Dewa 19. Oke. Ta. Perang laut gimana? Perang laut. Akhirnya, karena selama 2 tahun di perang gak berhenti-henti kan. Nah, gak ada tanda-tanda berakhir juga. Akhirnya salah satu lawan itu tuh memaksa untuk pihak Jerman itu menyerah dengan memblokade bantuan-bantuan yang datang ke Jerman. Karena Inggris secara nggak langsung dia tuh menguasai lautan kan. Karena dia mempunyai koloni yang banyak. Iya. Terus juga Prancis menguasai lautan juga sampai lautan tengah. Kalau dia sama itunya koloninya Afrika Utara tuh. Iya. Aljazair segala macam itu di situ. Pada saat Inggris sama Prancis menguasai laut, dia kan memblokade tuh kapal-kapal Jerman yang buat menyuplai dia di perang tuh. Ya. Entah dari logistik terutama, entar dari persenjataan atau makanan.
apa respon Jerman nih ketika sudah diblokade? Berarti kan dia kelaparan, nggak ada asupan senjata. Apa respon Jerman tuh? Respon Jerman menganggap bahwasannya terminologi itu tuh nggak bisa. Bukan, itu yang kemarin. Oh, gitu. Itu yang kemarin tanggal 21 Februari atau 22 Februari gue lupa. Januari. Lupa gue. Respon Jerman gimana? Nggak mungkin dong dia diem aja kan? Nah, Jerman itu langsung menyatakan perang kapal selam. Perang kapal selam, pempek. Nah, akhirnya dia menyatakan perang kapal selam kepada Inggris, karena Inggris ini udah memblokade makanan-makanan Jerman, Senjata juga. senjatanya juga. Akhirnya dia menyatakan perang kapal selam. Nah, karena Inggris ini nih secara geografis dia itu adalah negara yang Banyak jajahannya kan? banyak jajahannya dan dikelilingi sama laut kan. Iya, Nggak kayak Jerman. Iya, karena Inggris kan letaknya kan ada kepulauan gitu kan, dia nggak nyatu sama benua Eropa yang lainnya. Iya, akhirnya dia perang lah kapal laut. Nah, Kapal selam. kapal selam. Kapal selam di laut maksud lu kan? Iya. Gue benerin, gue cepokin. Yakin nih. Nah, kebijakan Inggris sama Jerman itu sebenarnya nggak bisa dapat diterima sama negara-negara netral kayak Amerika, Spanyol. Karena apa? Karena yang lewat di perairan laut itu dia tuh bukan cuman kapal Inggris sama kapal Jerman doang. Kau banyak kapal-kapal Iya, lain. salah satunya adalah kapal Amerika dan kapal Spanyol. Lu tuh nggak bisa, lu tuh melanggar kedua-duanya itu tuh melanggar hukum internasional gitu. Nasional. Ada hukum internasional. Terus, Nah, pada saat ya karena Amerika menganggap nih keduanya melanggar hukum internasional nih, apa yang dilakukan Amerika? Apakah dia diem aja kah? Apakah dia memberikan saran atau konsolidasi kepada Jerman dan Inggris untuk berdamai kah? bahasanya gila sekarang udah cerdas banget udah ngomong tentang sejarah ya, sejarah uhuy. Nah, sebenarnya SSU, sejarah uhuy. nah, Amerika yang karena merasa dirugikan karena ada peperangan ini, ya gak? Itu ada yang menganggap bahwasannya ada beberapa warga sipil Amerika itu yang terkena dampaknya. Gitu. Akhirnya Amerika itu mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak antara Inggris sama Jerman. Gitu. Mereka setuju tuh dengan saran dari Amerika itu? Tentu enggak dong. Terus apa yang dilakukan sama Inggris sama Jerman terhadap saran yang dikasih Amerika ini? Nah, terus kemudian pada tanggal 1917 Jerman untuk 1917 bulan 1917 pada tahun 1917. Nah, Jerman itu secara tegas melaksanakan lagi perang-perang yang lebih membabi buta. Udah bodo amat tuh. Iya. Amat, penting gue menang perang nih. Kapal perang kayak kapal selam. Perang kapal selam tadi. Perang kapal selam itu juga nggak terbatas lah. Nah, harapannya Inggris nih pada saat itu, Amerika itu turun tangan gitu. Tapi di sisi lain juga Amerika masih menahan diri nih. Gue nggak mau gitu. Gue nggak mau turun tangan karena ini juga bukan perang gua. Iya. Gua nggak ada kepentingan apa-apa kan. Justru dia punya kepentingan. Iya, maksud gua sebelumnya nggak ada kepentingan apa-apa karena ada penyerangan kapal selam yang bagi negara-negara netral ini dilakuin. Dia mau nggak mau kan ikut turun andil. Padahal sudah memberikan saran dan konsolidasi buat kedua belah pihak ini buat damai. Akhirnya setelah berjalannya waktu, akhirnya Amerika itu turun karena merasa dirugikan. Gitu. Turun gunung untuk ikut perang di dalam blok sekutu. Berarti Jerman bakal kewalahan dong? Apa Jerman menganggap seperti apa? Oh enggak, tentu Jerman itu punya kekuatan militer yang menurut gue pada saat itu oke. Karena apa? Karena Jerman itu udah menang di timur, ya gak sih, mempertahankan nggak kalah juga di barat, nggak kalah, tapi 1-0 lah ibaratnya. Ya, seri juga. Inggris juga nggak mampu ikut campur. Kemudian di perairan di kelautan itu dia juga sebenarnya unggul karena teknologi yang dipakai Jerman itu tuh baru gitu. Pada saat itu cuma Jerman doang yang punya. Cuman Jerman doang gitu. Makanya kenapa dulu Habibie kuliah di sana kan dengan teknologinya ya. Oh iyalah, cerdas dia itu. Nah, karena karena Amerika itu turun gunung ya gak ikut
ikut perang. Ah. Nah, orang-orang Jerman menganggap nih, wah ini mah Amerika nih udah telat lah ikutnya gitu, karena 1917 kan. Udah berapa tahun tuh? Iya, udah 3 tahun. Telat. Heeh. Nah, akhirnya selesai, udah 1918 kan, awas jatuh. Udah hampir. Ini gue pelan-pelan. Nah, akhirnya ketika pada masa itu turun, nah sebenarnya Wilhelm II dan tim-tim Jerman itu udah menganggap pada saat itu ya udah menganggap dirinya itu mendekati kehancuran, bukan karena dia itu kalah perang ya. Bukan karena dia itu kalah perang. Karena apa? Karena pada masa itu banknya dia, duitnya dia nih, duit orang-orang Jerman dipegang sama orang-orang Yahudi. Terus apa masalahnya, Bon? Nah, orang-orang Jerman itu duitnya dipegang sama orang Yahudi. Ya kan? Nah, orang Yahudi ini dia memilih untuk berdiplomasi, untuk memilih Inggris apa Jerman nih dia pihaknya. Atas dasar apa dia mau berdiplomasi maksud gua? Ya karena karena gini, pada saat itu posisi Jerman itu udah kuat banget nih, iya gak? Kalau misalkan dilangsurin berperang, iya gak? Itu akan menjadi kekuatan di orang-orang Jerman. Nah, pada saat itu juga orang-orang Yahudi itu memang didiskriminasi sama orang-orang Jerman. Pribumi Jerman. Iya, gitu. Akhirnya orang-orang Yahudi itu yang megang uangnya orang Jerman akhirnya memilih ke pihak Inggris. Gitu. Berarti dia ngasih duit ke Inggris? Bukan ngasih duit ke Inggris, pihaknya. Tapi duit itu udah dipegang, bukan ngasih duit ke Inggris, enggak, memihak ke Inggris. Nah, pada saat itu karena Amerika turun kan, kemudian juga perang kapal selam, kemudian juga dia mempertahankan barisannya di Prancis, iya gak? Nah, di sini nih dia pengen reload lah senjata-senjatanya dia, iya gak? Pengen ngambil senjata-senjatanya dia, akhirnya nggak ada duitnya kemana nih? Akhirnya duitnya sama orang Yahudi itu. Nah, di sisi lain juga di Jerman ketika uangnya sama orang Yahudi, kemudian kan pasukannya tuh mundur semua kan, iya gak? Nah, sampai dia mundur, orang-orang Jerman itu yang tadi gue bilang Bolshevik, Vladimir Lenin, iya gak? Vladimir Lenin itu punya guru namanya Karl Marx. Iya, pada saat itu Karl Marx itu pada 18-an itu tuh udah mati, tapi dia punya guru nih di Jerman. Nah, dia Vladimir Lenin yang dia orang komunis, dia mempengaruhi orang-orang Jerman. Gitu, mempengaruhi orang-orang Jerman. Dia menganggap ini adalah perang kapitalisme. Lu ngapain perang ikut-ikut bangsa orang-orang kapitalisme? Makin teragitasi propaganda lah dia. Pakai cara subversi yang tadi-tadi tuh. Iya, akhirnya sebenarnya gini. Kan Rusia itu kan udah kalah lah posisinya, iya gak? Karena bukan kalah sih, sengaja kalah karena dia disubversi itu kan. Iya, disubversi juga sama orang komunis juga kan. Sebenarnya Vladimir Lenin itu tuh punya visioner dia pikirannya, karena dia tahu nih bangsa Jerman suatu saat akan kalah karena secara geografis dia di tengah-tengah, terus kemudian diapit. Dia baca juga tulisan-tulisan Bismarck, Otto von Bismarck, gitu. Dia akan diapit gitu. Nah, ketika kalah, ya orang-orang Jerman udah mundur, terus diagitasi propaganda sama Bolshevik, kemudian uangnya dipegang sama orang Yahudi yang memihak kepada Inggris. Akhirnya cabut, dia mengalami kekalahan, gitu. Nih, berarti kan selesai tuh Perang Dunia 1. Dengan kekalahan Jerman. Apakah kekalahan Jerman ini akan berakibat sesuatu ke depan yang bakal fatal? Nah, disitulah Hitler pada saat itu ketika kalah. Hitler itu pada saat itu pangkatnya masih kopral lah, masih cetek lah, masih rendah. Cetek, iya. Dia tuh kesel banget karena masyarakatnya diagitasi sama Bolshevik, kemudian duitnya sama orang Yahudi, terus bangsanya kalah, bangsa Jerman, dan dia menganggap ras bangsa Arya itu adalah bangsa yang paling terdepan, gitu. Nah, ketika dia kalah, dia melihat kekalahannya dia dengan tragis. Akhirnya, ketika dia membuka mata, gua suatu saat membuka mata.
Nah, Suatu saat dia akan membalas orang-orang komunisme Yahudi dan orang-orang yang ngalahin Jerman juga. Iya. Nah, disitulah makanya ketika zaman Hitler dia membantai orang-orang Yahudi. Mau tahu ceritanya nanti di perang dunia di sebelum perang dunia kedua gitu. Kalau teman-teman penasaran sama Hitler tuh, jadi kesimpulannya teman-teman, bagaimana teman-teman senang, akan senang. Akan penasaran, kita nggak selanjutnya. Nah, clue-nya adalah juga sebenarnya juga setelah perang dunia 1 itu terciptalah ideologi-ideologi yang ada di Eropa, kapitalisme, komunisme. Sebenarnya kapitalisme udah lama, tapi baru disuarakan. Suara penyebutan. Cara penyebutannya. Cara penyebutan gitu. Dan disitulah Bolshevik gila-gilaan lah pokoknya. Sebenarnya kejam sih menurut gua. 50 juta yang mati ya. Wow. Dari semua lini tuh. Dari semua yang ikut perang, baik itu sekutu maupun sentral. Berarti perang dunia 1 sebenarnya cikal bakal dari adanya perang dunia kedua. Pasti. Yang mengakibatkan dendam seorang Hitler itu begitu besar sampai dia berprinsip atau bukan berprinsip ya, memendam dendam rasa kebencian. Iya, memendam rasa kebencian yang begitu besar terhadap orang komunisme, Yahudi dan bangsa-bangsa yang udah ngalahin bangsanya sendiri. Iya, benar. Itulah pelopor dari Perang Dunia Kedua itu Hitler. Sebenarnya bukan cuman Hitler doang, ada namanya di Italia itu Mussolini. Mussolini temannya Francesco Totti. Bukan. Itu Italia juga. Iya kan, sama kan? Ya nanti gue ceritain lah di Perang Dunia Kedua. Nah, sebelum Perang Dunia Kedua gitu. Nanti bakal ada teman-teman videonya. Tungguin aja. Terciptanya negara-negara fasis otoriter gitu. Dan teman-teman, see you again gitu teman-teman.